Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, shaimin dan shaimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi, maka bumi langsung bergetar, maka bumi bergoncang. Ketika bumi bergoncang tersebut, maka Allah menciptakan gunung, lalu gunung tersebut dipancangkan, ditancapkan pada bumi yang sedang berguncang tersebut. Ketika gunung sudah dipancangkan, ketika gunung sudah ditancapkan di atas bumi, maka bumi menjadi diam dan bumi menjadi tenang. Melihat situasi seperti itu, maka para malaikat merasa takjub. Karena bumi yang tadinya bergetar, bumi yang tadinya bergoncang dahsyat, ketika gunung ditaruh di atasnya, maka bumi menjadi tenang. Maka para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung?" Maka kata Allah, yang lebih kuat daripada gunung yaitu api. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat lagi daripada api? Ada. Apa itu yang lebih kuat daripada api? Yaitu air. Apakah ada yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa? Yaitu angin. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin? Ada. Yaitu sodakohnya anak Adam. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sebuah kisah yang lain, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, amalan apa yang paling engkau cintai dari semua amalan ibadahku? Apakah solatku?" Kata Allah, "Bukan, karena solat yang kamu lakukan itu hanya membuat kamu terhindar dari perbuatan keji dan munkar." Lalu apakah puasaku ya Allah? Kata Allah, "Bukan, karena puasa kamu hanya membuat kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu." Lalu ya Allah, apakah zikir aku? Bukan, yang membuat karena zikir kamu hanya membuat kamu lebih tenang. Lalu apa ya Allah yang membuat engkau lebih cinta dari amalan aku? Maka kata Allah, amalan yang paling aku cintai dari semua amalanmu adalah sodakohmu. Karena ketika kamu bersodakoh kepada orang miskin, maka di situ ada aku. Ketika kita mencari Allah Subhanahu wa taala, maka carilah orang miskin. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah orang-orang yang fakir, carilah anak-anak yatim piatu. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan betapa dahsyatnya sedekah. Kenapa demikian? Salat yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, zikir yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, Al-Quran yang kita baca hanya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita sedekah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi banyak orang yang merasa bahagia, banyak orang yang merasakan kemanfaatan dari sedekah kita. Maka pantas di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah berfirman yang menggambarkan orang sedang sakaratul maut. Dia berkata, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Nanti orang yang sedang sakaratul maut, bahkan orang yang sudah mati, akan berkata, "Seandainya, ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan sebentar saja untuk bisa hidup kembali, fa asaddaqa, maka aku akan sedekah." Dia tidak bilang, "Ya Allah, aku akan sholat, ya Allah, aku akan membaca Al-Quran," tapi yang dia bilang adalah, "Ya Allah, aku akan bersedekah."
Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baiknya, kabar gembiranya, alhamdulillah di Masjid At-Taqwa diberikan kesempatan bagi bapak dan ibu yang ingin mendapatkan keutamaan dari sedekah tersebut. Alhamdulillah kubahnya sudah jadi. Mudah-mudahan siapapun yang menginfakkan untuk kubah ini akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah dibuka juga kesempatan untuk sedekah takjil buka puasa bersama. Alhamdulillah lebih dari 80 orang tiap hari. Kalau takjil akbar kemarin 181 lebih. Ya. Itu adalah kesempatan bagi kita semuanya. Betapa banyak orang yang merasakan kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan diantaranya di situ ada andil harta kita. Maka insya Allah keberkahan mereka, kebahagiaan mereka akan kembali kepada kita semuanya. Bahkan kita sudah maklum dalam hadis, barang siapa yang memberikan sedekah untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahalanya orang berpuasa tersebut. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Kan sekarang dipatoknya itu satu hari 400.000. Insya Allah mudah-mudahan besok bertambah minimal 400.000. Besok insya Allah nambah lagi karena jamaahnya insya Allah akan bertambah. Dan juga insya Allah kita punya program saat ini yaitu mobil siaga. Kenapa perlu mobil siaga? Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, tempat kita di belakang ini, rumah kita, rumah akhir kita jatahnya tinggal 16. Ini yang hadir lebih dari 50. Berarti harus buru-buruan. Nah, kalau pengen kebagian maka harus duluan. Nah, kalau misalkan nggak kebagian, karena dihitung sama Ustaz Adet, itu dalam 1 tahun itu sekitar 18 orang yang meninggal rata-rata dalam 1 tahun. Kita kan sekarang kemarin udah berapa orang? 3 orang atau 4 orang ya. Berarti tinggal jatah berapa orang lagi gitu kan. Maka segera untuk mendaftarkan diri. Nah, jika misalkan kuburan kita sudah enggak kebagian, maka ada tempat tapi jauh. Dan itu kan kalau digotong sama Pak Atta kan capek, Pak Atta ya. Butuh yang namanya kendaraan. Maka insya Allah Masjid At-Taqwa sebagai koordinatornya nanti yang didukung oleh seluruh warga Sesawan Elok punya program, yaitu pengadaan mobil siaga. Insya Allah jika itu nanti digunakan, siapapun yang menggunakan, maka pahala dari penggunaan mobil siaga tersebut akan terus mengalir kepada kita semuanya. Insya Allah orang yang sodakoh nanti di alam kuburnya akan luas. Sementara orang yang pelit nanti di alam kuburnya akan sempit. Orang yang sedekah nanti di alam kuburnya akan terang benderang. Orang yang pelit maka nanti di alam kuburnya akan gelap gulita. Orang yang banyak sedekah maka nanti di alam kuburnya akan nikmat sekali, banyak fasilitas. Maka orang yang pelit maka yang ada adalah ketakutan bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih punya nafas, mumpung kita masih punya harta, mari kita infakkan sebagian harta kita. Bahkan dulu Abu Bakar seluruh hartanya diinfakkan untuk fisabilillah. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan? Ya Rasul, yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ada kabar terakhir. Insya Allah Masjid At-Taqwa besok hari akan mulai menerima penunaian zakat, infak dan sedekah. Insya Allah rekening terbaru sudah ada ya. Tinggal QRIS-nya. Insya Allah kami akan berupaya memaksimalkan pelayanan untuk zakat, infak dan sedekah. Jadi mulai besok Bapak dan Ibu sudah bisa menunaikan pembayaran zakat fitrahnya. Mulai besok Bapak dan Ibu sudah bisa membayarkan zakat malnya. Mulai besok Bapak dan Ibu bisa mengeluarkan fidyahnya dan semua infak dan sedekahnya insya Allah. Dan kami alhamdulillah sudah membentuk divisi zakat, infak dan sedekah. Dan alhamdulillah kabar terbaiknya lagi, saya tahun ini ditugaskan oleh Haji Didi harus turun langsung di divisi zakat, infak dan sedekah. Jadi Bapak dan Ibu semuanya jemaah,
Gak usah ragu, insya Allah di divisi zakat infak dan sedekah kali ini tidak kaleng-kaleng, ada quality controlnya, ada tim untuk mengauditnya, ada auditornya, akan diawasi oleh Dewan Syariah. Semua akan terbuka, semua bisa melihatnya, semua bisa menghitungnya. Insya Allah kami pun sudah diupayakan pelayanan dalam bentuk online, pelayanan dalam bentuk digital. Masing-masing amil sudah dibuatkan aplikasinya sehingga bisa dilaporkan secara langsung ke Masjid At-Taqwa dan real time. Insya Allah bisa dibuka berapa penghasilan pendapatan tiap malamnya. Dan juga jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk penyalurannya kita betul-betul akan selektif kepada yang 8 asnaf tersebut dan dengan melihat prioritas siapa yang paling membutuhkan, sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa menyalurkan zakat infak dan sedekah jemaah sekalian kepada orang-orang yang berhaknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.